warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsul Arif, MPD, dan Ibu Lasana Sialagan, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Fatia Cahya dari kelas reguler D dengan NIM 2202411007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan huruf miring dan penggunaan huruf tebal yang baik dan benar. Yang pertama, huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Adapun kegunaan huruf miring yang pertama itu, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul lakon, dan media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Pada kata yang bercetak miring tersebut merupakan judul buku, maka dari itu kata tersebut harus bercetak miring. Yang kedua itu, sinetron Keluarga Cemara sudah ditayangkan sebanyak belasan episode. Dari kata yang bercetak miring itu termasuk judul sebuah film. Dan yang ketiga itu, Menteri Pendidikan meluncurkan album Simfoni Merdeka Belajar. Kata Simfoni Merdeka Belajar itu termasuk judul album dari Menteri Pendidikan. Yang kedua itu ada huruf miring ini digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kata bisa jadi dengan kelompok kata di dalam sebuah kalimat. Contohnya, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Pada contoh ini, kita terlihat bahwa kata tidak itu bercetak miring. Hal ini disebabkan bahwa kata tidak tersebut merupakan kata penegasan di dalam sebuah kalimat. Dan yang kedua itu, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Kata lepas tangan ini merupakan kata yang mengkhususkan untuk membuat sebuah kalimat ungkapan dengan kata lepas tangan. Dan adapun kegunaan yang ketiga dari huruf miring, yaitu huruf miring ini digunakan untuk menuliskan bahasa daerah atau bahasa asing. Untuk contohnya yaitu, kita perlu memperhitungkan rencana kegiatan dengan baik, tidak melapeh awo. Kata malapeh awo ini bercetak miring. Itu disebabkan bahwa kata malapeh awo ini merupakan bahasa daerah. Dan yang kedua itu, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, kata Garcinia mangostana ini bercetak miring. Hal ini disebabkan bahwasanya kata Garcinia mangostana itu merupakan bahasa asing. Selanjutnya itu ada huruf tebal. Huruf tebal adalah huruf yang ditulis, diketik, atau dicetak tebal atau dengan berat. Adapun kegunaan yang terdapat di dalam huruf tebal, yang pertama, huruf tebal itu untuk menegaskan banyak tulisan yang sudah ditulis miring. Yang contoh yang pertama itu pada huruf DH, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf DH ini bercetak tebal karena Ramadan bukan termasuk ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata bahasa Indonesia yang baik dan benar itu Ramadan, tidak menggunakan D, tidak menggunakan H. Jadi contoh yang kedua itu ada kata et dalam ungkapan ora et labora, berarti dan. Kata et itu tidak terdapat di dalam ejaan bahasa Indonesia, maka dari itu kata et ini harus bercetak tebal. Dan yang kedua itu kegunaannya yaitu untuk menegaskan kegiatan karangan seperti bab atau subbab. Pada bab 1 pendahuluan, adapun subbabnya yang pertama ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah, ada manfaat penelitian ataupun seterusnya. Dan yang kedua itu ada bab 2-nya, yaitu seperti kajian teoretis atau pembahasan di dalam makalah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.